Dan hari ini saya akan mengasih tahu ke kalian bahwa saya sudah memperbaiki dan memperbarui. Sebenarnya saya nggak ganti kodenya, saya membuat file baru. Setiap kali ketika ada masalah atau ada error, saya ganti, ganti dan lagi gitu. Bukan menghapus file gitu. Kalau nggak salah, kalau saya punya banyak waktu atau lebih tahu cara menggunakan, ya saya ngelanjutin gitu. Kode pertama, sekarang ini yang baru, saya barusan bikin baru. Ini lumayan lebih bagus gitu. Bisa simpan OpenAI API key, karena kenapa? Bisa copy paste di sini, punya sendiri habis itu, nanti dia akan bisa bekerja dari API key gitu. Nah, cara dapatnya ada di sini sesuai di link. User setting bisa ganti, misalnya saya simpan jadi ke nama Alex. Kalau saya mau panggil dia, bisa panggil dia butterfly atau bebas, enable voice, checklist, save setting tentang AI butterfly, bahasa English, dan juga di asisten. Bagus sih kalau di sini. Sini untuk yang kayak voice command, kalau nggak salah, ini lumayan bagus lah kalau kayak gini. Nanti saya mau coba mengubah dalam bentuk .x file. Kalau yang nggak ngerti apa itu .x file, jadi itu kayak bentuk aplikasi khusus untuk dalam komputer saja. Misalnya .x file itu bisa untuk di Windows atau di Linux. Kalau untuk di Mac OS saya kurang tahu. Kalau untuk Mac OS, nanti saya mau rencanain untuk bikin satu aplikasi bisa untuk 3 OS. Mac OS, Windows, dan saya yang paling suka Linux. .xfile bakal bekerja seperti aplikasi. Misalnya VS Studio Code. Itu juga dihitung sebagai aplikasi atau Google Chrome sebagai aplikasi gitu. Nanti saya akan coba untuk bikin sebagai aplikasi. Lumayan keren loh kalau kayak gini. Please set your API key in the settings. Nah, itu artinya belum terpasang API key. Setelah saya pasang API key, pencet save. Oh, tunggu. Gak apa-apa kalau ada error. Coba I'm sorry, I encountered an error. You tried to access openai.s/github.com/openai/openai-python for the API. di You sini can run saya nanti OpenAI akan Migrate to memperbaiki dan automatically upgrade your memperbarui, code base to use the dan saya harus sebisa 1.0.0 mungkin untuk interface. menghindari dari masalah Alternatively, atau you apapun. can pin your installation to the old Soalnya UI version, dari sebelumnya e.g. saya pip suka install OpenAI tapi equals kurang bagus gitu. 0.28. Perlu A diperbaikan. detailed migration guide. Nih, saya punya banyak koleksi screenshot. Di sini, versi pertama kayak gini. Saya suka, oke. Nah, yang kayak gini, gimana? Ini bukan. Nah, ini versi kedua. Saya lebih suka yang ini daripada sebelumnya. Karena ada masalah atau apapun, saya kan di setting mau ganti tema ke dark mode atau light mode, tapi susah gitu kalau mau memperbaiki UI. Ya udah saya coba bikin di kode Python dan HTML. Lalu saya mending save dulu buat bulan depan atau tahun depan. Belum tentu kapan bisa. Ya ini lumayan bagus lah. Saya lebih suka. Bagus banget nih buat aku. Semoga bisa lah. Nah, dan juga ada fakta. Alasan mengapa aku beri nama butterfly. Soalnya hewan ini lucu gitu. Saya juga suka warna-warni. Dan sejak saya kecil saya juga suka butterfly tapi nggak terlalu suka. Itu. Sekarang saya terlalu suka itu. Tapi saya belum bikin logonya buat butterfly. Soalnya aku pernah kan ada di HP saya. Kalau nggak salah saya punya gambar logo butterfly di dalam handphone saya. Nanti saya mau coba transfer ke PC dari bapak saya, laptop dari bapak saya. Nanti saya akan mencoba memperbaiki gitu. Pertama saya mau coba mengubah dalam bentuk .x file. Jika tiba-tiba ada error atau apapun yang masalah, saya khawatir bisa ada crash gitu. Saya pernah satu kali pas lagi bikin, tiba-tiba sistemnya crash gitu.
pas saya lagi mengedit ada masalah gitu. Mungkin karena RAM-nya ada masalah gitu. Saya pakai RAM 16 GB, cukup lah. Saya itu mau 32 GB gitu, biar lebih smooth gitu, biar mudah coding. Saya juga udah capek gitu membuat coding. Ya udah gak apa-apa. Biar saya nggak kecanduan gaming banyak. Saya juga udah bosan. Soalnya saya sekarang lagi ada liburan habis dari sekolah di bulan Ramadan. Ya udah daripada saya membuang waktu, mending saya pakai buat produktif gitu. Misalnya saya punya PR, nanti saya akan menyelesaikan PR, coding, dites hafalan, daripada buat gaming aja. Saya harus berusaha untuk membuat sebaik mungkin, bikin hobi baru, dan kayak gitu. I'm sorry, I encountered an error. You tried to access OpenA.chat completion, Terima but this kasih is yang no sudah longer nonton. Jangan supported lupa in like, OpenA share, equals subscribe. 1.0. Saya barusan selesai menambah fitur baru dan memperbaiki. Di sini kalian bisa melihat saya sudah mengetes ngobrol dengan Butterfly AI. Sekarang saya tambahin fitur ini, versi LLM, OpenAI. Untuk yang API key, kunci kalian bisa masukin sendiri. Dan yang saya paling suka yaitu versi Ollama. Nah, saya tambahin fitur versi online dan versi offline. Misalnya jika saya nggak punya WiFi, sekarang saya mau mencoba matikan dulu WiFi-nya. Dan sekarang di sini saya sudah matikan WiFi. Saya masih menggunakan mode Ollama, model Gemma 2B. Dan di sini nanti saya akan memperbaiki. Sekarang saya mau coba full screen dulu. Nah, kayak gini cukup saja. Kalian boleh baca dan lain-lain juga gitu. Cuman 2 tab saya simpan yaitu asisten dan setting. Nanti saya akan tambahin beberapa lagi. Sekarang saya coba tambahin sedikit dulu, nggak bisa yang gede. Gemma 2B itu Gemma LLM asal Google. Dan yang 2B itu 2 miliar parameter. Itu bukan harga, itu ukurannya. Jadi misalnya kalau ukurannya lebih gede, misalnya 7 miliar parameter, itu saya rekomendasi untuk menggunakan. Nah, kalau misalnya kamu punya komputer yang spesifikasi kurang cepat, misalnya 8 GB RAM, saya paling rekomendasi pakai 2 miliar atau 2 billion parameter. Misalnya kalau kamu punya spek 16 GB RAM, bisa pakai 7 billion parameter, itu paling bagus. 7 billion itu lumayan lebih bagus gitu, lancar. Kalau yang lebih besar ada yang 405 billion parameter lebih gede. Sekarang saya mau mencobain tanyain ke dia. Sini saya sudah mengasih tahu ke dia. Sekarang dia lagi loading dulu. Ini speknya komputernya. Sedih banget lihat CPU-nya jadi sepanas gitu. Padahal itu Core i5 gitu. Sama RAM 16 GB. Sekarang saya mau mencobain dulu. Ingredients asterisk. Asterisk 2 cups of long grain rice. Asterisk 1 tablespoon of salt. Asterisk 1 tablespoon of vegetable oil. Asterisk 1/2 teaspoon of onion powder. Asterisk 1/4 teaspoon of garlic powder. Asterisk 1/4 teaspoon of black pepper. Asterisk 1/4 teaspoon of turmeric. Asterisk 1/4 teaspoon of cumin. Asterisk 1/4 teaspoon of coriander. Asterisk 1/4 teaspoon of vegetable oil. Asterisk 1/4 teaspoon of vegetable oil. Asterisk 1/4 teaspoon of onion powder. Asterisk 1/4 teaspoon of garlic powder. Asterisk 1/4 teaspoon of turmeric. Asterisk 1/4 teaspoon of cumin. Asterisk 1/4 teaspoon of coriander. Instructions asterisk.
1. Rinse the rice thoroughly until all the excess starch is removed. 2. In a large pot or Dutch oven, heat the vegetable oil over medium heat. 3. Add the Oke, setelah dia menjelaskan seluruhnya, makanya saya langsung skip. Saya baru sadar setelah saya matikan WiFi saya, dia itu sama sekali belum jawab. Pas saya barusan terhubung dengan WiFi-nya, dia itu langsung jawab gitu. Mungkin karena dia terhubung dengan server lama gitu. Nggak tahu, nanti saya mau cobain dulu deh nanti. Soalnya kalau mau pakai offline itu AI-nya bekerja dari PC-nya gitu. Pakai CPU, RAM gitu untuk berproses. Kalau yang dari situs kayak di Google Chrome itu pakai internet saja, nggak apa-apa kalau komputernya lemah gitu. Kalau mau ngobrol sama AI di Google Chrome gitu, pergi ke situs Gemini, ngobrol itu nggak apa-apa kalau komputernya 1 GB RAM atau apapun gitu. Kalau LLM perlu lebih kuat gitu. Ini kayaknya perlu pakai server deh. Pantesan kenapa dia nggak bisa pakai dari WiFi. Nanti saya perlu memperbarui lagi nih. Itu lumayan lama buat saya menambahkan fitur. Ya, terima kasih untuk kalian menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti gue ganti warna ya ini. Lumayan susah untuk saya baca dari jarak jauh.